Dalam jumpa pers di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pengacara Almas Sakibiru Arif Sahudi menjelaskan gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Almas kepada Gibran Rakabuming Raka dilakukan karena Gibran tidak menyampaikan terima kasih atas keberhasilan Almas memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres. Tapi sebelum itu pemirsa, kita bergabung ke Lok Semawe Aceh untuk menyimak bersama orasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dari kampanye Akbar di Lok Semawe Aceh berikut ini. Boleh kita mulai? Kajut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Saudara semuanya kader Nasdem? Betul kader Nasdem? Bisa tahan dengan teriknya panas matahari? Sudah dari jam 1. Berarti Ketua Umum Partai Nasdem berhadapan dengan kader-kader Partai Nasdem yang amat ulet dan hebat di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Lok Semawe ini. Saudara, kita masih sayang sama Aceh? Cinta pada Aceh? Ingin Aceh maju? Tidak mau begini saja, bukan? Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang masih bisa untuk memungkinkan kita bergerak ke arah kemajuan yang ingin kita harapkan. Maka yang harus memulai itu, jangan pernah sekali-kali mengharapkan orang di luar Aceh untuk membantu Aceh, saudaraku semuanya. Jangan pernah mengharapkan orang di luar daerah ini, wilayah ini, akan mempunyai rasa empati, mempunyai rasa cinta, kasih, dan sayangnya dibandingkan dengan saudara-saudara sendiri sebagai pemilik daerah ini. Maka kalau kita ingin maju, syarat yang paling utama adalah bergeraklah orang Aceh sendiri. Siap untuk bergerak? Siap? Pergerakan itu dimulai daripada pemahaman kita bersama. Kita harus mengerti siapa kita, diri kita, anggota kelompok yang ada bersama dengan kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, yang menyatakan namanya adalah masyarakat daerah Aceh, wilayah Aceh. Apa yang harus dipahamin? Sejujurnya adalah kita harus mengenal diri kita di mana sebenarnya kelemahan yang ada pada diri kita. Manusia memang ditakdirkan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dia pasti memiliki kelemahan. Tetapi kewajiban kita untuk mengenal di mana kelemahan kita. Allah tidak hanya memberikan kepada kita kelemahan, tapi juga kekuatan. Kekuatan yang juga ada di diri kita. Maka ketika kita bisa mengenal kelemahan kita, tugas kewajiban kita yang pertama adalah pinggirkan kelemahan ini. Buang dia jauh-jauh. Jangan kasih dekat-dekat lagi dengan diri kita. Setuju? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki kekuatan. Maka kekuatan yang belum pernah kita ketahui,
Belum pernah kita pahamin bahwasanya di diri kita sendiri Allah memberikan kekuatan itu, tapi tidak kita daya gunakan. Inilah yang menjadi tugas kita. Mulai saat ini kita harus mengenal kelemahan dan kekuatan kita. Yang kita pakai bukan kelemahan, tapi kekuatan demi kekuatan untuk membangun kemajuan kita. Untuk membangun kemajuan wilayah dan daerah yang kita cintai ini. Aceh tidak akan pernah bangkit dan maju tanpa didukung sepenuhnya secara totalitas oleh anak-anak Aceh sendiri. Saya tidak percaya Aceh akan maju tanpa dukungan anak Aceh sendiri. Berbagai kebijakan, berbagai peraturan, berbagai kemudahan bahkan diberikan. Kalau kita tidak bangkit, kita akan seperti ini adanya. Kita akan merasa tetap terhina. Kita tidak memiliki lagi kebanggaan sebagai orang Aceh. Sejarah kebesaran Aceh, kemampuan sumber daya alam yang hebat di Aceh, tidak ada artinya semuanya. Bahkan anak-anak Aceh ini bukan anak-anak bodoh, saudara-saudaraku semua. Anak-anak Aceh juga mempunyai kemampuan dan kapasitas yang tidak kalah dari saudara-saudaranya di luar Aceh ini. Sayang, 1000 kali sayang, ketika sang anak Aceh sendiri tidak tahu di mana kekuatannya dan di mana kelemahannya. Maka Nasdem sebagai institusi partai politik yang berada dalam kondisi untuk membawa komitmen perubahan nasional, dia prioritaskan. Aceh harus segera bangkit, harus segera dia lepas dari cap stempel sebagai wilayah yang miskin. Kita mau lepas itu label wilayah orang miskin, kita akan bangkit. Maka yang pertama, sebelum kita mengajak semua kalian masyarakat yang ada di wilayah Aceh ini, konsolidasikan barisan Partai Nasdem di sini. Konsolidasikan barisan Partai Nasdem di sini. Siap? Beritahukan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang ada di wilayah kita. Katakan ada niat baik dari Partai Nasdem ini. Ada niat yang tulus dan ikhlas dari pendiri partai ini untuk membangun Aceh kembali, bangkit ke atas apabila kepercayaan itu masih tetap diberikan kepada Partai Nasdem. Maka untuk itulah kenapa kita mencalonkan. Siapa calon presiden kita? Coba yang lebih kuat lagi siapa? Sekali lagi saya dengar yang kuat siapa? Kenapa Anies? Untuk perubahan. Apa artinya untuk Aceh kalau Anies bisa terpilih? Apa artinya? Ada perubahan di Aceh? Maka insya Allah kita memperjuangkan calon presiden kita ini menjadi presiden, saudaraku semuanya. Sebagai pengusung yang utama mencalonkan seorang Anies Baswedan, saya akan minta sungguh-sungguh prioritas kerja kebijakan kalau jadi presiden dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bebaskan Aceh dari stempel wilayah miskin. Bebaskan Aceh dari wilayah miskin. Dan itu artinya diri saya sebagai taruhannya, saudaraku semuanya. Ini harapan kita. Maka betapa pentingnya kita berjuang bersama. Bersama-sama menghadapi tanggal 14, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan hak konstitusi yang kita miliki. Kita berhak untuk menentukan pilihan kita. Walaupun ada rintangan, tantangan, bujukan kepada saudara untuk memilih calon tertentu di luar Anies Baswedan.
Saya tanyakan, apakah itu bisa? Apakah itu bisa pada saudara? Bisa? Nah, kalau tidak bisa, maka tetapkanlah hati. Katakan kepada diri kita, ya Allah, ya Tuhanku. Kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Kami telah berketetapan hati untuk menetapkan pilihan hati kami. Dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, kami ingin pemimpin yang bisa memberikan satu kemaslahatan, membangun bangsa dan negara, khususnya kemajuan untuk Aceh. Inilah misi kita bersama. Maka jangan sia-siakan waktu. Mulai saat ini, sampai kepada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kita mau menang paling tidak di Aceh ini. Kita paling tidak harus. Insya Allah Anies menang secara nasional. Tapi doa dan doa yang saudara berikan dari Serambi Mekah ini, bumi Aceh ini, insya Allah doanya mustajab. Yang bisa menghalau segala macam bujukan-bujukan, rintangan-rintangan yang mencoba menghalangin prinsip-prinsip demokrasi yang murni dan bersih di dalam pemilu ini. Maka kita panjatkan doa yang lebih hebat. Kita memohon kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikan kekuatan kepada kita. Jiwa kita, raga kita, ketetapan hati kita. Insya Allah sepanjang ini di jalan yang benar, jalan yang sirotol mustaqim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Maka saya berasa berbangga hati dilahirkan di bumi Aceh ini. Meminum susu ibu saya seorang putri Aceh. Tanpa terasa perjalanan waktu, saya bukan lagi remaja. Saya dalam usia yang menjelang juga senja. Satu hal yang saya ingin utarakan kepada saudara. Saya mau melihat bumi Aceh yang melahirkan saya ini adalah terdiri dari masyarakat dan rakyat Aceh yang bersatu untuk satu kita sebagai sesama warga Aceh. Memperjuangkan sesuatu yang berarti, membangkitkan kembali kehidupan yang penuh dengan rasa damai, hidup yang sejahtera, dan membanggakan kita sebagai orang Aceh. Kita butuh pemimpin-pemimpin baru lahir dari Aceh. Bukan hanya untuk Aceh, tapi untuk sumbangan Aceh terhadap negeri kita yang tercinta, Indonesia. Kita telah pernah memberikan pembuktian Indonesia bersatu karena komitmen kesetiaan Aceh, saudaraku semua. Jadi jangan pernah ragukan kesetiaan, komitmen dan kecintaan kebangsaan kita terhadap Indonesia Raya. Itu adalah provokasi yang selalu menyesatkan. Itulah yang akan membuat kita semakin berada pada jalan yang memang dijauhkan daripada upaya memakmurkan kehidupan kesejahteraan kita sebagai masyarakat Aceh. Hari ini kita mempunyai tekad dan semangat gerakan perubahan. Gerakan perubahan yang memang dilahirkan dari cita-cita besar rakyat dan masyarakat Aceh. Teguhkanlah hati saudara semuanya. Yakin dan percayalah. Tidak ada yang menyayangin Aceh ini kecuali diri anak-anak Aceh sendiri. Kita cinta kepada bangsa Indonesia ini. Tapi secara jujur kita mulai dari kecintaan kita terhadap Aceh. Maka pada saudara para kader Nasdem saya katakan, tingkatkan kemampuan saudara. Kerjasama dengan seluruh partai-partai politik. Jangan anggap mereka itu musuh. Jangan anggap mereka itu orang yang jauh dari kita. Itu bukan Nasdem.
Nasdem, saya katakan, ingin bersahabat dengan siapa saja. Gitu. Kita ingin mengajak semuanya membangun bumi Aceh ini, tanah Aceh ini. Tapi pada niat-niat yang jelek, yang memang hatinya tidak bersih, yang memang keinginannya kalau bisa di antara Aceh sama Aceh ini satu sama lain tidak bersatu dan merusak satu sama lain, kita hadapin mereka. Kita hadapin mereka. Kita katakan bukan bumi Aceh tempat mereka. Cocok? Nah, ini pesan moral saya pada saudara. Banggalah sebagai Aceh. Berikan komitmen, kita memang cinta kepada Indonesia. Itulah warna kecintaan kita yang sesungguhnya. Semoga perjuangan kita ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 14 Februari adalah hari yang menentukan, dan insya Allah sebagai Ketua Umum Partai Nasdem saya menunggu kabar baik dari bumi Aceh. Insya Allah akan menyatakan memang ada kabar baik dari bumi Aceh. Itulah kebanggaan tersendiri bagi saya, dan untuk itulah saya mengucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan kepada saudara-saudara semuanya yang hadir pada rapat akbar ini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap meridhokan perjuangan kita bersama. Selamat berjuang untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa, kami mohon izin Ya. untuk Bapak Ketua Umum tetap di tempat. Kami mohon izin, Ya. Pak, kita akan Mohon melakukan simulasi kepada- pencoblosan. Ya, kepada bapak-bapak untuk merapat ke pinggir, kita Ya. beri ruang di sini. Ya pemirsa, supaya baru masyarakat saja kita dapat menyaksikan melihat. bersama Kita akan orasi melakukan yang simulasi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dari kampanye akbar di Lok Semawe, Aceh. Dalam orasinya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan sejumlah poin penting, diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ke depan semuanya. Setuju hari ini kita lihat bagaimana pencoblosan Nasdem. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan bersama simulasi Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020. Luar biasa. Langsung Iya. dilakukan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.